Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana cara mengembangkan ide dan mengontrol perkembangannya. Kenapa tema ini kita angkat pada kesempatan ini? Karena ketika kita hendak menulis, mengarang, ataupun menyusun penelitian, bahkan tugas akhir bagi teman-teman mahasiswa, kita terkadang stuck atau bingung apa yang harus kita tulis selanjutnya. Nah, akhirnya kita memasukkan semua data tanpa mengolah data tersebut yang menimbulkan sulit dibaca oleh eh, orang yang membaca karya kita. Oleh karena itu, yang pertama, pengembangan ide dalam mengarang perlu memperhatikan ide pokok. Sebelumnya, silakan lihat di apa namanya itu di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan ide pokok. Ide pokok itu adalah substantif pemikiran yang hendak kita kembangkan. Misalnya ketika kita hendak mendiskusikan berkaitan dengan perkembangan tafsir Nusantara. Ide pokok yang ingin diangkatnya itu adalah misalnya satu kalimat berkaitan dengan sulitnya mencari karya tafsir Nusantara. Nah, ide pokok ini kita kembangkan. Misalnya bahwa eh, sedikit sekali para peneliti mengkaji berbagai karya yang memang ditulis oleh tokoh-tokoh Muslim di Indonesia. Selain itu, data-data yang didapatkan tidak tersimpan rapih di perpustakaan, namun berada di tiap individu ataupun kelompok yang mewakili dari tokoh Muslim yang menulis karya tersebut. Nah, itu kan hendak menguatkan berkaitan dengan ide pokok yang kita angkat. Nah, dari sana, dari ide pokok ini, terkadang banyak di antara kita itu melakukan pengembangan-pengembangan tanpa mengontrol perkembangan ide yang ingin kita tulis. Sehingga di sana akan muncul asumsi, pendapat, lalu anggapan yang memang terlalu banyak daripada apa yang diperlukan. Oleh karena itu, untuk mengontrol pengembangan dari karangan kita, perlu kita perhatikan dua hal. Yang pertama, kita memperhatikan penggunaan fakta atau data yang kita perlukan. Jadi fakta adalah sesuatu yang terjadi berdasarkan informasi-informasi yang dapat dibuktikan, seperti dokumen, kejadian sejarah, dan sebagainya yang memang itu terjadi. Ini penting kita gunakan fakta, namun ketika kita menyampaikan seluruh fakta ataupun data itu seolah menjadi dokumen. Nah, di sanalah kita berupaya untuk menyajikan data dan fakta itu dengan pengembangan dari ide pokok yang ingin kita gunakan. Penggunaan fakta ini sebenarnya hendak meyakinkan berkaitan dengan apa yang ingin kita tuju, apa yang kita inginkan dari karya tulis kita. Penting fakta ini kita gunakan. Nah, yang kedua, membatasi penilaian. Maksudnya ialah bahwa penilaian itu di antara penulis ataupun yang masih memulai untuk menulis, baik itu buku ataupun tugas akhir, biasanya terlalu banyak penilaian, pendapat, anggapan yang memang tidak berdasarkan fakta. Hal ini membuat kualitas karangan kita kurang berkualitas. Nah, yang penilaian ini dilakukan tidak lepas dari fakta yang ada. Oleh karena itu, perlunya kita membatasi, bukan menghilangkan, tetapi membatasi penilaian ataupun pendapat yang harus kita lihat penilaian itu berdasarkan fakta atau data yang ada. Dan nanti di akhir ketika misalnya karangan selesai itu,
kita menyajikan ke pembaca itu setuju ataupun tidak setuju. Nah, oleh karena itu, dua hal ini penting untuk kita berkaitan dengan mengontrol perkembangan dari apa yang kita sajikan. Itu yang bisa didiskusikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.